I open my eyes, I cannot see. When I touch my hand, I cannot feel. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu dibahagiakan dalam kehidupan sehari-harinya. Anak-anakku sekarang, materi kita hari ini adalah materi PPKN. Kita masih menjelaskan tentang gotong royong adalah salah satu bentuk daripada tanggung jawab sebagai warga masyarakat di Indonesia khususnya ya. Nah, hari ini Ustadz akan menjelaskan manfaat bergotong royong sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, apa itu yang dimaksud dengan gotong royong? Setelah kita mengetahui definisi gotong royong, kita mengetahui juga unsur-unsur gotong royong itu apa saja. Kemudian, apa saja manfaat yang akan kita rasakan ketika kita bergotong royong. Dan kemudian, beberapa tanggung jawab kita sebagai warga, apa saja tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Nah, ada kurang lebih 4 tujuan pembelajaran yang hari ini akan Ustadz bahas satu persatu. Tetap semangat. Oke, anak-anakku sekalian, materi yang sangat menarik untuk kita simak semuanya. Perhatikan dan kalian coba renungkan ya. Yang pertama, apa itu gotong royong? Kalian sudah sangat tidak asing lagi dengan kata gotong royong ya. Jadi gotong royong itu sudah dijalankan oleh mungkin di setiap kita, di lingkungan rumah kita, di perumahan kita dan sebagainya. Kalian sudah melaksanakan apa yang disebut gotong royong. Nah, kalian sudah paham apa yang dimaksud dengan gotong royong juga ya. Tapi secara pengertian, secara definisi adalah jangan sampai ketika ditanya definisi kalian nggak tahu ya. Gotong royong adalah bekerja sama untuk mencapai hasil yang diinginkan bersama. Sebagai contoh adalah kita melaksanakan kerja bakti di satu lingkungan ya. Karena gotong royong itu ketika kita dilaksanakan, maka pekerjaan yang tadinya sulit akan menjadi mudah. Pekerjaan yang tadinya bisa memakan waktu yang lama akan bisa menjadi lebih sedikit karena dikerjakan secara bersama-sama. Nah, ya. Jadi gotong royong itu artinya adalah bekerja sama untuk mencapai suatu hasil yang sudah diinginkan oleh kita bersama. Nah, gotong royong juga sudah menjadi ciri khas dari bangsa negara Indonesia. Sudah sejak dahulu, sudah lama sekali. Bahkan di kampung-kampung sudah semakin melekat dan ini sudah menjadi budaya kita di Indonesia ya. Dan masyarakat Indonesia menerapkan gotong royong ini ya sebagai bagian dari bentuk kegiatan ya. Dan gotong royong juga adalah budaya yang harus dilestarikan. Jangan sampai hilang. Jangan sampai kita menjadi orang yang individual, orang yang sendiri-sendiri, tidak mau bersosial dengan yang lain. Padahal kita makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain ya. Nah, yang kedua, Ustadz akan menjelaskan tentang unsur-unsur gotong royong itu sendiri. Ada apa saja Ustadz? Yang pertama, kegiatan dilakukan dengan cara bekerja sama, pastinya ya. Yang kedua, semua peserta gotong royong harus ikut serta sesuai dengan kemampuannya masing-masing ya. Jadi jangan sampai gotong royong itu malah membebani juga. Jangan sampai kita memberikan satu perintah, satu menyuruh tapi kepada seseorang yang tidak bisa melakukan hal itu. Harusnya kita menyuruh atau memerintah, kalau misalkan kita bagian ketuanya, kasihlah job desk atau pekerjaan yang sesuai dan kemampuan yang dia bisa lakukan. Karena kalau tidak, dia akan merasa keberatan karena dia tidak bisa melakukannya ya. Jadi unsur yang kedua adalah memberikan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang ketiga, gotong royong ini juga dilakukan dengan secara sukarela dan tanpa pamrih. Tidak ingin mendapatkan balasan atau
sesuatu yang diinginkan. Karena memang gotong royong itu adalah sesuatu yang memang sifatnya ya kita menyumbangkan tenaga kita untuk kepentingan bersama gitu ya. Kemudian yang keempat, terakhir yaitu bermanfaat bagi kepentingan bersama. Nah ini unsur-unsur daripada gotong royong itu ada 4 ya. Kemudian Ustadz, manfaatnya apa saja sih ketika kita melakukan gotong royong dalam kehidupan kita? Dijelaskan juga di buku Bupena 5B di halaman 56. Nanti kalian baca ya halaman itu sampai halaman 57 ya. Oke, pertama manfaatnya apa saja Ustadz? Membuat pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan yang sulit lebih mudah diselesaikan secara bersama-sama. Ya, pastinya. Karena kita bisa bertanya, kita bisa Kita bisa memberikan minta tolong ke orang lain gitu kan. Jadi dengan bekerja sama ini semuanya bisa dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian nah, bagus sekali ini, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan antar warga. Ya. Karena dengan bergotong royong ini, warga kan jadi kumpul. Warga kumpul yang tadinya kita tidak kenal, kenal, menjadi saling sapa, bertukar bisa mungkin bertukar nomor handphone gitu kan. Kemudian saling nanya dan sebagainya. Itu akan memperkuat erat tali silaturahmi antara warga tersebut ya. Kemudian memupuk solidaritas dan semangat kebersamaan antar warga. Jadi soliditas ukhuwah artinya artinya memperkuat hubungan antara kita dengan warga masyarakat. Kemudian kelima adalah menciptakan hubungan yang harmonis antar warga ya. Dan terakhir adalah menumbuhkan sikap tolong menolong dan kekeluargaan antar warga. Nah, itu ya. Anak-anakku sekalian, itu tadi materi tentang gotong royong ya, dari mulai definisi, kemudian unsur-unsur dan manfaat gotong royong itu seperti apa. Sudah jelaskan. Yang terpenting dari materi ini yang ingin Ustadz sampaikan kepada kalian, bukan hanya kalian memahami atau mengetahui saja, tetapi mengamalkan materi yang sudah Ustadz sampaikan pada hari ini ya. Ketika di kampung kamu, di perumahan kamu, di daerah kamu ada yang sedang melakukan kerja bakti yang sifatnya semua orang harus melakukan bekerja sama, maka kamu ikuti. Karena ketika kamu mengikuti, kamu termasuk orang-orang yang bertanggung jawab sebagai warga masyarakat. Ya, paham semua? Insya Allah paham ya. Materi ini tidak ada tugas, kalian hanya cukup mendengarkan materi saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum.